Ramai lagi soal ujian nasional atau UN akan diterapkan lagi. Duh, bisa jadi horor buat siswa dan orang tua. Tetapi mungkin ada manfaat di sisi lainnya. Benar tidak ya UN akan dihidupkan lagi? Lalu bagaimana respons dunia pendidikan terhadap hal ini? Dan bagaimana jejak ujian nasional di pendidikan Indonesia? Tenang, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti Rabu 6 November 2024 menyebut jika penerapan kembali UN dalam kurikulum pendidikan di Indonesia masih dikaji. Tidak mengambil kebijakan terkait dengan UN itu. Jadi masih kita evaluasi dan kita coba nanti keputusannya setelah kita evaluasi ya. Terkait setuju tidaknya jika UN dihidupkan kembali, Direktur Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan atau BAJIK Dita Putih Saraswati di Jakarta mengharapkan UN tidak diselenggarakan kembali, apalagi jika menjadi high stakes testing dalam arti UN digunakan untuk menentukan nasib siswa. Masalahnya hasil UN dipengaruhi banyak faktor selain dari usaha siswa sendiri, yaitu kualitas layanan pendidikan di sekolah, kualitas guru, ketersediaan bacaan, dan akses sumber belajar lainnya. Ketika UN bersifat high stake, maka yang dirugikan adalah siswa yang tidak memperoleh akses terhadap pendidikan bermutu. Hal yang sama juga disampaikan oleh pendiri Keluarga Peduli Pendidikan atau KERLIP, Yanti Sri Yulianti, yang aktif mengawal gugatan hukum kepada pemerintah terkait UN. Dia mengatakan merujuk putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan subsidiar para penggugat, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak anak atas pendidikan sebelum melaksanakan UN. Ada 3 hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan UN, yakni meningkatkan kualitas guru, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, dan membuka akses informasi yang lengkap di seluruh Indonesia. Adapun berdasarkan putusan PN Jakpus 2007, masyarakat menang dalam gugatan warga negara terhadap pemerintah mengenai kebijakan UN. Putusan ini diperkuat oleh putusan kasasi Mahkamah Agung tahun 2009. Namun pemerintah bersikukuh melaksanakan UN sampai akhirnya tahun 2020 tidak lagi dilaksanakan. Kita sama-sama mengingat tidak lagi digelarnya UN untuk siswa kelas akhir di jenjang SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat merupakan keputusan bertahap. Ini dimulai dari UN yang tetap digelar tetapi tidak lagi sebagai penentu kelulusan dan hanya salah satu penentu kelulusan siswa sampai UN ditiadakan bagi siswa kelas akhir. Dengan semangat Merdeka Belajar di bawah kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim, evaluasi pendidikan secara nasional untuk siswa kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMA atau SMK sederajat sejak tahun 2021 dilakukan dengan asesmen nasional atau AN. Potret hasil belajar siswa di literasi dan numerasi, karakter, serta lingkungan belajar tiap sekolah dilaporkan dalam bentuk rapor pendidikan. Namun belakangan dorongan penerapan kembali UN menguat setelah sejumlah kalangan melihat kualitas pengetahuan murid SD, SMP, dan SMA kian mengkhawatirkan, bahkan termasuk hal-hal mendasar seperti menulis dan membaca. Jika merujuk ke sejarah pendidikan Indonesia sejak 1950 hingga 2020, ujian nasional telah diterapkan, hanya dengan nama yang berbeda-beda. Ujian penghabisan berlangsung dari tahun 1950 hingga 1964, berlanjut dengan ujian negara pada 1965 hingga 1971. Lalu ujian sekolah pada 1972 hingga 1979. Di era generasi milenial dan Z pasti mengingat ada yang namanya Eptanas dan Epta yang berlangsung sejak 1980 hingga 2002, dengan Eptanas untuk mata pelajaran pokok dan Epta untuk mata pelajaran non-Eptanas. Selanjutnya, ada ujian akhir nasional atau UAN yang berlangsung hanya setahun, yaitu 2003 hingga 2004. Lalu berganti ujian nasional atau UN yang berlangsung dari 2005 hingga 2020. Terkini, generasi Alpha sempat menjalani asesmen nasional atau AN mulai tahun 2021 hingga saat ini.